Taktik manajemen pemasaran yang ketiga adalah selling, setelah differentiation dan marketing mix. Selling adalah taktik untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk perusahaan. Taktik menciptakan hubungan jangka panjang. Tipe selling dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut. Ada garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal menunjukkan value produk, semakin ke kanan semakin high value produk, semakin ke kiri semakin low value produk. Kemudian garis horizontal menunjukkan basic selling, semakin naik maka advanced selling, atau penjualan yang semakin terkemuka semakin maju. Dalam grafik ini maka dipetakan the emerging selling modes berdasarkan garis horizontal dan garis vertikal, maka dikategorikan dalam 3 karakteristik. Yang pertama, transactional selling. Yang kedua adalah consultative selling. Kemudian yang ketiga adalah enterprise selling. Yang pertama, yang terendah, ini adalah transactional selling dengan low value dan target individual. Kemudian yang tingkatan kedua adalah consultative selling dengan target pembeli adalah individual dan small medium enterprise dengan high value product. Kemudian tingkatan yang tertinggi adalah enterprise selling is the most dengan target pembeli adalah big corporate group dengan kualitas high value product. Tipe penjualan transaksional, konsultatif, dan enterprise dideskripsikan sebagai berikut. Transaksional berkaitan dengan nilai penjualan yang relatif kecil, kemudian pembelinya biasanya adalah individu, hubungan antara pembeli dan penjual rendah. Contoh produknya adalah produk kebutuhan sehari-hari, contohnya seperti sabun, sampo, mie instan, air mineral, sembako, atau kebutuhan dasar lainnya. Kemudian yang kedua adalah konsultatif selling, yaitu tipe penjualan ini di mana nilai penjualan relatif sedang, kemudian target pembelinya adalah bisa individu atau kelompok individu, hubungan antara pembeli dan penjual sedang. Contoh produknya adalah barang-barang khusus seperti mobil, motor, asuransi, kemudian perhiasan, dan lain-lain. Yang ketiga, enterprise. Nilai penjualannya relatif tinggi, pembelinya adalah organisasi atau perusahaan, kemudian hubungan antara pembeli dan penjual erat. Barang-barang industri seperti ini biasanya adalah seperti contoh adalah BBM industri, kemudian bahan-bahan untuk pabrik kue, kemudian alat tulis kantor untuk sebuah perusahaan. Selain taktik, kemudian strategi dan taktik dalam manajemen pemasaran, salah satu dari STIF yang terakhir adalah value. Value atau nilai berkaitan dengan hard share. Kemudian aspek value digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan untuk membangun brand yang kuat, diperkuat oleh service yang sesuai dan prosesnya yang baik. Value berkaitan dengan 3 hal, proses, service, dan brand. Sekarang kita akan melihat pengertian dari brand. Brand adalah aset yang menciptakan value bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Brand lebih dari sekedar simbol dan logo. Sehingga bagaimana menciptakan value melalui aset, ini adalah pentingnya brand dari sebuah produk atau perusahaan. Elemen dari brand equity, indikator kekuatan sebuah brand di pasar dibandingkan dengan pesaingnya. Itu dapat dilihat dengan beberapa kategori yang dikategorikan dari seberapa baik sebuah brand atau produk perusahaan mampu dikenal atau diingat oleh customer. Di sini mulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Tingkatan terendah adalah unaware of brand, brand yang belum dikenal. Yang kedua adalah brand recognition, brand yang sudah diakui.
Yang ketiga adalah brand record, brand yang sudah diingat. Yang keempat adalah brand spontaneous, atau brand yang mendekati dari high level brand, sudah diingat, tapi dia mungkin suddenly pelanggan dapat mengingatnya itu lebih secara otomatis gitu ya, lebih dekat gitu. Kemudian top of mind itu tingkatan tertinggi dari brand awareness atau high brand awareness, sudah berada di dalam benak pelanggan. Semakin ke bawah adalah low brand awareness, semakin ke tinggi adalah high brand awareness. Seberapa baik sebuah brand itu, maka akan bisa dilihat dari seberapa kuat brand itu diingat oleh pelanggan. Elemen brand equity berkaitan dengan brand association. Negara, kompetitor, kelas produknya, kemudian gaya hidup atau personality-nya, kemudian selebriti yang memakai atau seberapa besar selebriti juga mengenal brand tersebut, kemudian pengguna atau user yang memakai, kemudian bagaimana pemakaiannya, kemudian bagaimana harganya, kemudian keuntungan apa yang didapat oleh customer, kemudian atribut-atribut produk, ya, ataupun hal-hal lain yang intangible. Yang dimaksud dengan brand equity berkaitan juga dengan kualitas dari produk di benak pelanggan, yaitu seberapa besar persepsi konsumen tentang kualitas sebuah produk atau brand. Quality of product dikategorikan ke dalam beberapa elemen, yaitu meliputi yang pertama adalah reliability. Reliability ini adalah menunjukkan konsistensi kinerja dari sebuah produk atau layanan, ya, konsisten. Yang kedua adalah features, yaitu quality produk yang menyediakan elemen sekunder dari suatu produk layanan. Kemudian yang ketiga adalah quality product berkaitan dengan performance atau karakteristik operasional utama pada suatu produk atau layanan. Yang keempat adalah conformance with specification, yaitu ketiadaan cacat pada suatu produk atau layanan. Kemudian yang kelima, quality of product ditunjukkan pada durability atau nilai ekonomis dari suatu produk atau layanan. Kemudian yang keenam adalah fit and finish, yaitu kualitas tampilan akhir dari suatu produk atau layanan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, serviceability, yaitu kemudahan untuk memperbaiki suatu produk atau layanan. Selanjutnya terkait dengan elemen brand equity berkaitan dengan brand loyalty. Kekuatan brand dapat diukur berdasarkan keterikatan customer terhadap sebuah brand atau produk. Hal ini digambarkan dalam piramida sebagai berikut, yaitu ada 5 tingkatan dalam piramida. Yang pertama disebut sebagai switchers atau price sensitive. Di sini adalah di mana pelanggan itu suka berganti-ganti dan dia akan sangat sensitif dengan perubahan harga. Kemudian tingkatan yang kedua adalah satisfied atau habitual buyer. Di sini tingkatan kedua ini adalah ditunjukkan dengan karakteristik the customer feels satisfied or sometimes unsatisfied, kemudian sensitive with new benefit. Jadi kadang-kadang pelanggan itu merasa puas atau kadang-kadang dia merasa tidak puas. Dan pelanggan tingkatan kedua ini mereka sensitif terhadap keuntungan yang baru. Atau mereka juga akan sangat sensitif dengan perubahan-perubahan harga.
Kemudian tingkatan level ketiga adalah satisfied buyer with switching costs. Di sini pada level ketiga ditunjukkan yang pertama dengan karakteristik the satisfied customer has to pay more to switch to another brand. Jadi pelanggan perlu memperhatikan untuk membayar, has to pay more to switch. Jadi pelanggan lebih pada berani untuk membayar lebih pada brand yang lain, sehingga dia itu akan bisa switch tapi dengan memperhatikan harga. Kemudian karakteristik yang kedua adalah sensitive with higher switching cost. Dia akan sensitif terhadap perubahan harga yang lebih tinggi. Kemudian untuk level keempat adalah like the brands atau likes the brands. Ya, the customer really like the brand. Pelanggannya sangat menyukai merek tertentu. Kemudian, the customer has emotional attachment with the brand. Memiliki keterikatan emosional pada brand tertentu. Ini adalah level keempat. Kemudian level yang paling tinggi adalah committed buyer, di mana the customer feel proud to use or wear the product. Jadi pelanggan merasa bangga ketika dia memakai suatu produk. Kemudian ciri lainnya adalah the customer advocates the brand to other people. Jadi tidak hanya dia merasa bangga, akan tetapi pelanggan ini juga bisa mempromosikan atau menceritakan tentang keuntungan brand tersebut kepada orang lain. Kemudian pendukung dari brand equity itu berkaitan dengan other brand assets, yaitu segala hal yang mendukung dan meningkatkan brand equity suatu brand atau produk. Di antaranya bisa jadi misalnya bersaing, ya, unggul dalam persaingan, ya, startnya lebih tinggi, competitive advantage, kemudian memiliki hak paten, kemudian memiliki trademark yang baik, memiliki distribution channel yang baik. Ya, ini berkaitan dengan brand sebagai elemen dari value yang pertama. Kemudian value yang kedua adalah service. Ya, service ini yaitu paradigma perusahaan untuk menciptakan sebuah value abadi bagi pelanggan melalui produk. Kemudian dimensi dari kualitas layanan atau service mencakup 5 hal. Yang pertama adalah kehandalan atau reliability. Reliability, ya, kehandalan, kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan atau assurance, yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan keramahan dari staf serta kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan. Yang ketiga adalah penampilan, yaitu fasilitas fisik, peralatan, dan tampilan dari staf, ya, penampilan atau tangibles. Kemudian yang keempat, bagian dari kualitas layanan adalah empati, yaitu perhatian secara pribadi yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan-pelanggannya. Kemudian dimensi kualitas layanan kelima adalah ketanggapan atau responsiveness, yaitu kemauan untuk menolong pelanggan dan memberikan servis yang tepat waktu. Selanjutnya, berikut akan saya berikan contoh untuk aspek reliability dan assurance. Yang pertama, kehandalan atau reliability, ya. Aspek yang menunjukkan kehandalan perusahaan itu contohnya adalah di mana perusahaan menepati janji dalam penyampaian layanan sesuai dengan klaim yang diberikan. Kemudian menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan dengan fokus. Kemudian memberikan layanan dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua, assurance atau kepercayaan. Itu aspek yang menimbulkan rasa percaya kepada perusahaan.
Contohnya memberi rasa aman dalam interaksi customer dengan perusahaan, kemudian ada rasa penghormatan terhadap customer, memberikan jawaban yang dibutuhkan customer, serta memiliki jaminan dari pihak lain yang dapat menumbuhkan rasa percaya bagi customer, seperti awards atau sertifikat yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Di sini ada contoh, misalnya BCA ini telah menerima 7 penghargaan Indonesia Wow Brand 2018. Nah, ini secara tidak langsung untuk customer juga akan lebih percaya lagi kepada pelayanan dari BCA. Kemudian kehandalan, yaitu aspek yang menunjukkan kehandalan dari perusahaan. Ini dicontohkan BCA Mobile, ini diiklankan memiliki fitur tarik tunai dan fasilitas yang bisa digunakan baik di mesin ATM atau juga mungkin di mobile phone. Ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah tangible atau tampilan. Perusahaan menampilkan kesan tentang layanan yang dimiliki, yaitu contohnya memiliki peralatan yang modern, kemudian memiliki fasilitas fisik perusahaan yang terlihat menarik, berpenampilan rapi, dan keperluan yang berkaitan dengan layanan perusahaan seperti brosur, formulir juga disediakan dalam bentuk yang menarik. Nah, ini diberikan contoh pada gambar ya seperti ini ya. Kemudian aspek yang keempat adalah empati, yaitu di mana perusahaan memiliki jam operasional yang nyaman bagi pelanggan, kemudian karyawan menunjukkan keramahan yang tulus pada saat pelayanan servis kepada pelanggan, kemudian karyawan perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik. Kemudian yang terakhir adalah responsiveness, yaitu ketanggapan. Ini contohnya adalah perusahaan memberikan respon yang cepat untuk atas komplain pelanggan misalnya, atau kebutuhan pelanggan, menunjukkan ketulusan dalam memberikan bantuan kepada pelanggan. Kemudian selalu ada untuk melayani pelanggan. Ini satu contoh misalnya responsiveness dengan adanya layanan 24 jam on call, barangkali seperti itu. Kelima aspek tersebut merupakan unsur dari service untuk menciptakan value. Kemudian elemen value yang terakhir itu adalah proses. Ya, proses adalah kualitas, biaya dan penghantaran produk dari perusahaan kepada pelanggannya. Menciptakan kualitas produk dengan proses, di sini dapat dilihat bagaimana penciptaan value-nya. Meliputi 3 unsur, yaitu quality, proses quality, kemudian cost, kemudian delivery. Ya, untuk quality, menciptakan sistem dapat memberikan nilai bagi customer. Ini satu contoh, Apple itu terkenal dengan produk-produknya yang berkualitas tinggi yang menjadi acuan pesaing-pesaingnya. Ya, dia memberi nilai tinggi karena sistem-sistemnya yang baik, aplikasi-aplikasinya yang handal. Kemudian cost, ini sebagai salah satu contoh adalah Toyota terkenal dengan kemampuannya untuk menekan biaya produksi. Di sini dimaksud cost adalah meningkatkan efisiensi finansial sambil memberi kualitas terbaik bagi customer sehingga dapat menekan biaya produksi. Kemudian proses delivery. Proses delivery ini bisa menciptakan value, yaitu dengan menyampaikan produk secara tepat dan benar untuk memuaskan customer. Di sini ada satu contoh, Domino's Pizza menyajikan perkiraan waktu delivery pizza real time dari aplikasinya, sehingga pelanggan dapat mengetahui kapan barang akan sampai dan apakah hal tersebut akan sesuai dengan ekspektasi pelanggan untuk melakukan pemesanan. Berikutnya adalah contoh lainnya berkaitan dengan quality process, cost process, dan delivery process, yaitu
Contohnya adalah Yanai, kemudian Uniqlo, kemudian in-store inventory checker. Ya, berkaitan dengan quality, menciptakan sistem yang dapat memberikan nilai bagi customer nih. Contohnya, Yanai believes that customers cares more about quality they value, bahwa pelanggan itu lebih care terhadap kualitas dan nilai daripada about the quick response to change styles. Jadi lebih care terhadap kualitas dan nilai dibandingkan dengan perubahan style yang cepat. Ya. Kemudian yang kedua contohnya ini berkaitan dengan cost process. Uniqlo has relationship with factories in China, Vietnam, Bangladesh, Indonesia, dan Turki. Jadi untuk menekan biaya produksi, maka dia memiliki anggapan bahwa lokasi the best location itu bisa berganti ya. The best location has changed as time goes. Jadi tempat produksinya itu bisa berganti-ganti berdasarkan perkembangan waktu. Jadi mungkin bisa diproduksi di Cina atau di Indonesia. Nah, ini tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi, mana tempat yang bisa menekan ongkos produksi. Kemudian dalam penciptaan value proses, ini yang terakhir adalah delivery, yaitu memberikan informasi terkini tentang stok barang. Ya, Uniqlo ini yang bisa diakses oleh customer dimanapun. Jadi stoknya bisa diketahui ya, seperti kalau kita booking atau booking hotel dan lain-lain, misalnya itu di sana juga memberikan informasi ketersediaan kamar. Atau kalau kita sedang memesan barang online, biasanya juga di sana akan tersedia informasi ketersediaan barang, kemudian kapan barang akan dikirim, ya, kapan prediksi waktunya akan sampai kepada pelanggan. Uniqlo di samping customer juga pegawainya itu juga bisa mengecek stok gudang dengan cepat. Quality, cost, delivery dalam proses penciptaan value adalah merupakan bagian penting dalam marketing management yang merupakan elemen dari 9 core elemen manajemen.